Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Pet Snatic Channel. Jadi di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang makanan yang baik untuk salva, khususnya baby ya, terutama baby ya. Jadi di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang makanan yang baik dan ada beberapa berbagai macam makanan yang akan saya videokan nantinya, dan itu berbeda-beda ya dari kandungannya, nutrisinya itu berbeda-beda teman-teman, dan apa itu bisa makanan ini fungsinya atau kegunaan untuk apa untuk salvanya sendiri. Nanti kita akan jelaskan di videonya. Jangan lupa nonton sampai habis teman-teman, jangan di skip. Dan bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman, biar channel ini terus berkembang. Oke teman-teman, di sini saya ada 3 menu makanan. Di sini ada udang, ada filet ayam yang udah dicincang, sama ya tentakel cumi-cumi teman-teman yang belum saya cincang. Nah, jadi kenapa saya memilih seafood untuk makanan si baby salva? Karena kandungan seafood ini banyak sekali teman-teman. Fungsi utamanya sih banyak protein teman-teman ya. Jadi di seafood ini biasanya itu yang lebih tampak setelah kita berikan ke baby salva itu, dia ini seperti mengubah pigmen teman-teman, bukan mengubah ya, menambah pigmen kulit dari si warna. Misalnya si salva kita kurang cerah gitu teman-teman, motifnya. Nah itu biasanya kebanyakan itu dari pengalaman saya teman-teman ya. Bila kita memberikan udang itu keseringan, itu biasanya itu pigmennya lebih meningkat teman-teman. Yang warnanya awalnya redup menjadi cerah. Bukan hanya di reptil, dulu saya pernah pelihara ikan arwana gitu, itu yang silver. Jadi setelah saya memberikan beberapa bulan itu dengan udang, itu di siripnya itu udah mulai oranye kemerah-merahan teman-teman. Jadi pemberian udang ini bagus sih untuk salva. Tapi tidak lupa juga dengan kalsium ya teman-teman ya, karena apapun makanannya kalau bisa itu teman-teman harus menyediakan bubuk kalsium teman-teman. Jadi kebutuhan si salva ini, si baby salva ini tidak kekurangan. Sini saya juga menyediakan baby fillet. Jadi kenapa saya tidak seperti yang lain? Yang lain mungkin ada yang kasih pemberiannya tikus ataupun daging lain. Fillet ini kayak seperti gemuk, tidak berlebihan teman-teman. Nah, yang pengen gemuk bisa dipus pakai ini, tapi jangan lupa teman-teman, kalau pemberian fillet ini tidak boleh berlebihan, dan itu harus dicampur dengan tulangnya teman-teman. Ada beberapa yang memberikan makanannya ke salva itu daging doang, jadi si salva itu kekurangan kalsium. Efek kekurangan kalsium itu adalah menjadi penyakit MBD teman-teman, kekurangan kalsium. Jadi nanti kakinya itu gemetaran, tiba-tiba lumpuh, tidak bisa berjalan. Itu fungsi tubuh ototnya itu berhenti teman-teman karena kekurangan kalsium. Jadi di sini pun saya menggunakan daging ayam yang sudah ada tulangnya, yang masih ada tulangnya. Jadi kebutuhannya tercukupi semua total dari asupan kalsium, protein, dan lain-lain teman-teman. Jadi apapun makanannya tetap yang lebih utama itu kalsiumnya tetap harus ada teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan mencincang dulu tentakel dari cuminya. Ini cumi jumbo teman-teman ya. Ini cumi teman-teman, ada tentakelnya masih. Jadi di sini saya akan mencincang sedikit cumi-cuminya agar si baby salvanya itu enak untuk memakan teman-teman. Kalau dagingnya itu sudah duluan saya cincang teman-teman dari jauh-jauh hari. Jadi ini kebetulan orang di rumah ada belanja cumi, jadi saya ambil tentakelnya teman-teman.
Oke teman-teman, di sini sudah saya cincang. Jadi di sini akan saya campur rata. Jadi si salva itu bebas memilih teman-teman. Nah, mana mau dia bebas. Di sini saya kasih makan gini teman-teman. Kenapa saya tidak memberikan tikus? Boleh, nggak ada larangan untuk yang bagi pengguna itu tikus. Jadi tikus itu tikus putih ya, mencit ataupun rat. Dia itu yang padat, itu makanan jenis yang padat teman-teman. Kalau pemberian untuk baby salva itu lebih bagus ya daging yang model begini teman-teman. Karena kalau baby salva itu kan pencernaan lambat teman-teman. Jadi karena lambat dan dikasih makanan yang padat itu pupnya lama teman-teman. Dan itu kalau kebanyakan sih bisa digemuk ya teman-teman, obesitas gitu. Karena padat susah mencernanya. Jadi lebih bagus kalau baby salva itu kalau nggak kasih ginian bisa juga jangkrik teman-teman. Oke, di sini di bawah kita udah ada baby salva teman-teman. Jadi kita langsung aja mukbang bareng ini baby salvanya. Baby salva kemarin teman-teman yang hasil CB. Nah, bisa kita lihat. Nah, mereka ini kalau makan saya selalu gini teman-teman, lebih enak. Nah, ini ada yang berebutan. Kalau makan nih selalu berebut teman-teman. Ginilah kok lagi kondisi makan teman-teman. Lebih agresif kok makan. Kawannya sendiri gigit. Ada banyak nih. Inilah kalau kelebihan salva hasil CB atau breeding. Ini kalau makan gak pernah malu teman-teman. Sama kita yang gak malu, nggak takut deh teman-teman. Nah, dia beda sama salva pada umumnya yang makannya malu-malu. Malah yang ini berebut teman-teman, berebut. Padahal di bawahnya udah ada makanan tapi mau gigit punya kawannya gitu. Nah, ada yang memilih daging, ada yang milih udang, ada yang milih cumi-cumi. Semua itu bebas mereka milih mana, yang penting mereka makan, yang penting kebutuhan kalsiumnya itu tercukupin teman-teman. Jadi mau daging boleh. Ini kalau saya cemilan ini makanan berat teman-teman, termasuk makanan berat. Jadi kalau ada yang tanya, bang kenapa jangkrik yang kasih, nah itu kalau bagi saya tuh jangkrik itu sebagai cemilannya teman-teman, cemilan. Jadi seminggu sekali itu cuma saya kasih jangkrik untuk cemilan. Ini kan makan bisa seminggu bisa 3 atau 4 kali teman-teman kalau di tempat saya. Jadi seminggu sekali itu saya kasih jangkrik. Jangkrik itu buat cemilan. Kalau dari awal baby sampai ukuran udah setahun dikasih jangkrik, itu saya jamin itu salva tuh nggak bakal besar teman-teman. Karena itu bukan makanan padat. Jadi hanya sedikit, itu kan protein yang banyak tuh. Jadi hanya sedikit tuh masuknya. Kalsiumnya kurang dapat, apa-apa kurang dapat. Jadi kecil ya salva yang gitu. Jadi lebih baik itu dikasih makanan berat juga ada. Boleh juga si baby mencit yang masih merah-merah. Tapi yang besar, yang kalau ukuran segini sih lebih bagus kasih yang berat, ada yang ringan juga ada maka ringan. Ini contoh kalau hasil breeding lebih jos karakternya, sedikit pun nggak malu teman-teman. Dikasih apa aja mau, makan nggak malu sama kita, apalagi dipegang. Lebih anteng sih, seru sih kalau breeding. Mereka makannya lahap teman. Jadi mereka cumi ada makan, udang lebih banyak. Ini lebih makan udang kan. Di udang tuh lebih bagus sih untuk pigmen. Misalnya nih, ini kurang warna, ini kurang warna. Nah, nanti ketika dia udah besar dikit, pigmennya itu kayak berubah. Maka kalau teman-teman ada pelihara baby salva dikasih makan udang, yang awalnya motifnya kita bilang buluk ataupun jelek, ketika dikasih makan udang tiba-tiba berubah. Nah itulah contoh dari hasil mutasi teman-teman. Nih makannya sampai berebut teman-teman, sampai gigit kepala kawan sendiri. Nah ke bagusnya untuk breeding, nggak malu teman-teman.
Kalau kebiasaan kalau sesudah makan itu mereka naik ke atas saya gitu, langsung menaiki kayak berjemur gitu, pose berjemur. Nah, ini juga kalau ditaruh tangan minta pada naik biasanya. Ini habis makan tuh enaknya dipegang gitu. Tapi kalau baby salva itu sesudah makan sih lebih baik jangan dipegang teman-teman. Biasanya kalau dipegang itu dia muntah teman-teman, karena terguncang perutnya. Jadi biasa itu baby salva itu kalau udah siap makan ya udah biarin aja, tunggu 2 atau 3 hari lagi baru bisa dihandle. Karena kalau dihandle itu bisa muntah teman-teman, perutnya terguncang ya, keluar semua aja, jadi sia-sia makan yang tadi. Tapi ada beberapa salva yang udah makan itu bisa muntah, bisa dimakan lagi gitu. Tapi ada juga yang beberapa kalau udah muntah itu udah malas makan lagi teman-teman, tunggu 2-3 hari lagi biar dia nggak stres. Itu kan stres, termasuk stres teman-teman, karena kita udah baru siap makan udah pegang. Sama aja seperti misalnya kita lagi makan disuruh langsung lari-lari, langsung olahraga lah gitu. Ini udah pada gendut-gendut teman-teman, udah siap, tinggal tunggu 2-3 hari lagi. Kalau udah kempes perutnya baru kita kasih makan lagi. Kalau untuk salva sendiri yang baby ini biasanya pencernaannya lebih cepat teman-teman, makanya saya sendiri seminggu itu 2 atau 3 kali atau bisa 4 kali bahkan dalam seminggu saya kasih makan mereka. Nah, selagi makanan masih bernutrisi bagus, itu pasti pertumbuhannya makin bagus teman-teman, makin cepat, malah makin cepat besar. Kan ada tuh beberapa salva setahun udah kayak jumbo teman-teman, udah semeter. Nah itu mungkin nutrisi dari babynya sudah terpenuhi. Ada juga yang masih punya teman saya itu udah setahun masih kayak baby up, lebih agak besar daripada nih. Itu padahal kasih makan cuma udang sama jangkrik. Makan jangkrik itu saya lebih dominan untuk cemilan teman-teman, karena itu bukan makanan berat, makanan ringan. Jadi saya cukup seminggu sekali kasih makannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini tentang tips pemberian makan yang bagus untuk salva. Jadi intinya di sini di video kali ini makanan yang baik yang saya gunakan itu teman-teman. Dan bagi saya jangkrik itu sebagai cemilan, dan tikus putih itu makanan yang paling berat yang susah dicerna teman-teman. Jadi ada juga MSC baby seperti ini itu sudah diberikan baby mencit, jadi dia itu udah padat, bukan dia kekenyangan teman-teman. Gendut itu dia itu karena makan yang padat, dia suruh lama mencerna teman-teman. Jadi lebih bagus ya seperti tadi udang atau ngasih food lainnya. Ikan juga boleh, ikan mas gitu ya, ikan mas, anak-anak ikan mas. Dan filet atau daging ayam yang sudah dicincang, jangan lupa tulangnya teman-teman, karena kalau ada tulangnya itu nutrisi kalsiumnya itu sudah terpenuhi teman-teman. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tombol loncengnya teman-teman, agar selalu dapat notif dari video ini. Dan jika kalian ada pertanyaan, boleh kalian komen di bawah. Misalnya pertanyaan tentang apa, nanti mungkin kita akan buat video selanjutnya tentang pertanyaan itu. Dan mungkin sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.